Semua menangis, akhirnya terbongkar lagi sifat dan watak asli Prabowo yang bikin kaget semua orang. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan silakan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Tak tumbang dan tak dendam difitnah, Prabowo dinilai capres paling tulus dan rendah hati. Prabowo Subianto dinilai sebagai sosok pemimpin yang rendah hati. Prabowo juga dianggap sebagai pemimpin yang tulus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Banyak bukti yang menunjukkan ketulusan dan kerendahan hati seorang Prabowo. Mulai dari banyaknya fitnah yang selalu ditunjukkan kepada Prabowo setiap kali Pilpres. Sebagai contoh, ketika Prabowo mendukung penuh pasangan Jokowi dan Ahok di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, Prabowo difitnah melakukan kristenisasi dan juga dituduh antek Cina. Hal yang sama juga terjadi kala pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di mana Prabowo mendukung penuh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Prabowo kembali dituduh sebagai antek Arab, radikal, dan yang lainnya. Meski sudah sering menerima serangan, Prabowo sama sekali tidak pernah membalas ataupun melaporkan kelompok-kelompok yang menebar fitnah. Prabowo bahkan pernah mengatakan tidak ada waktu untuk membalas ataupun melaporkan fitnah tersebut. Menurut Jokowi, itu menunjukkan sisi ketulusan dari seorang Prabowo dan rendah hatinya. Prabowo lebih mementingkan tugasnya sebagai tokoh bangsa. Prabowo cenderung lebih mementingkan urusan rakyat dibanding kepentingan pribadi. Bagi Prabowo tidak masalah dirinya difitnah antek Cina, antek Arab, difitnah Kristen. Prabowo juga selama 20 tahun ini tidak pernah mempermasalahkan orang-orang yang memfitnahnya itu. Tidak ada satupun penyebar fitnah itu yang dilaporkan oleh Prabowo ke polisi, kata Jokowi. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo penuhi kriteria capres versi Jokowi, kepemimpinan kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian. Presiden Joko Widodo menyampaikan kriteria pemimpin yang Indonesia butuhkan ke depan. Menurut Jokowi, negara sebesar Indonesia butuh sosok pemimpin yang kuat, berani mengambil risiko untuk kepentingan bangsa, anti korupsi, dan bisa merawat demokrasi. Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta. Indonesia memiliki potensi besar di daratan dan lautan. Untuk memaksimalkan potensi itu, rakyat butuh pemimpin yang tepat, pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat, dan bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan, yang pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham dan mengerti bagaimana memajukan negara ini, karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara dan bangsa ini. Pemimpin harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini dari sisi mana dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta. Jokowi melanjutkan, pemimpin ke depan harus memiliki strategi ekonomi dan strategi politik, karena Indonesia bersaing dengan negara lain. Apalagi ketidakpastian global mungkin akan berlangsung sampai 10 tahun mendatang. Karena itu, Pilpres 2024 sangat krusial. Dia mengajak masyarakat memilih sosok yang tepat untuk memimpin negara ini. Nahkoda harus yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara dan bangsa. Negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian global, yang memiliki komitmen kuat untuk anti korupsi dan merawat demokrasi, ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, Musra Indonesia digelar untuk menjaring suara masyarakat di akar rumput terkait dukungan kepada calon presiden. Prabowo adalah capres pilihan Jokowi. Pengamat politik yang juga peneliti di Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan preferensi politik Jokowi dalam hal bakal calon presiden bisa jadi berbeda dengan pilihan politik PDI Perjuangan. Sebagai bagian dari kader, Jokowi mengikuti keputusan PDI Perjuangan yang memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Namun, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang didukung secara solid oleh 7 partai politik, Jokowi juga memiliki kepentingan sendiri. Karena itu bukan tidak mungkin preferensi politik Jokowi dalam hal bakal calon presiden, tidak sama dengan pilihan politik PDI Perjuangan. Di berbagai kesempatan Jokowi juga terlihat memberikan dukungan politik terhadap figur calon presiden di luar pilihan PDI Perjuangan, yaitu Prabowo Subianto, kata Bawono. Di berbagai kesempatan kegiatan kenegaraan,
Jokowi hampir selalu mengajak Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan Jokowi dan Prabowo kembali terlihat dalam kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu. Sebelum itu, kebersamaan mereka di Tabalong, Kalimantan Selatan, juga mencuri perhatian publik. Bahkan dalam momen ulang tahun Partai Perindo, November lalu, secara terang benderang Jokowi mengatakan jatah presiden mendatang milik Prabowo Subianto. Bawono menilai, pilihan memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai sosok yang meneruskan program pembangunan sangat masuk akal bagi Jokowi dan juga partai-partai koalisi. Meskipun pernah menjadi rival pada dua pemilihan presiden terdahulu, tapi Prabowo telah membuktikan kinerja dan dedikasi tinggi serta leadership selama menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin, tegas Bawono. Menurut hasil survei indikator sepanjang tahun lalu dan juga di tahun ini Prabowo Subianto selalu masuk dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas 2 digit. Bahkan temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia periode April ini, tren elektabilitas Prabowo terus meningkat. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo dinilai capres paling kompeten untuk memimpin Indonesia ke depan. Prabowo Subianto dinilai sebagai figur paling kompeten untuk memimpin Indonesia ke depan. Sebab, Prabowo memiliki rekam jejak yang bagus dan mumpuni sebagai pemimpin nasional. Jokowi mengatakan salah satu kompetensi Prabowo terlihat saat berhasil memimpin Kementerian Pertahanan. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Kemhan berhasil meningkatkan sektor keamanan dan pertahanan negara. Kita bisa lihat banyak kemajuan di Kementerian Pertahanan oleh Prabowo, kata Jokowi. Selama memimpin Kementerian Pertahanan, Prabowo memang banyak menorehkan prestasi. Di antaranya, mampu memperkuat keamanan negara dengan sukses mendapat alutsista terbaik, seperti pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat dan Rafale untuk TNI Angkatan Udara serta kapal selam untuk TNI Angkatan Laut. Prabowo juga mampu mengembangkan industri pertahanan lokal melalui sinergi dengan BUMN. Tercatat, Prabowo mampu memperkuat Pindad dan mewujudkan produksi kendaraan taktis Maung di Bandung. Selain itu, Prabowo turut membentuk komponen cadangan. Dengan adanya Komket, Prabowo berupaya memitigasi jika terjadinya peperangan yang memerlukan tenaga bantuan lebih besar. Bukan hanya dari sisi kinerja saja, Prabowo juga memiliki integritas yang tinggi karena merupakan figur yang komitmen dalam memberantas korupsi. Salah satunya kala Prabowo dengan tegas menolak kontrak pengadaan senjata senilai 51 triliun. Prabowo saat itu menyadari terjadi markup anggaran sebesar 300-600%. Berkat integritas tinggi Prabowo tersebut berhasil menyelamatkan uang negara sekitar 15-20 triliun. Selain itu, Prabowo juga tegas mencoret 2 calon anggota legislatif eks-terpidana korupsi dari partainya yakni Gerindra. Sikap tegas Prabowo tersebut sebagai komitmen dalam memegang serta menjunjung tinggi integritas. Track record Prabowo bersih, tanpa catatan kotor. Berita selanjutnya.